Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat di jalan Allah, yang pertama kita hendaknya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sholawat serta salam hendaknya kita senantiasa melantunkannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan melantunkan sholawat tersebut, insya Allah kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Pada suatu hari dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang bermimpi dengan Rasulullah. Namun sahabat itu tidak dikenali oleh Rasulullah. Kemudian sahabat itu bertanya kepada sahabat yang lain, kenapa kok Rasulullah tidak mengenaliku? Kemudian sahabat tersebut menjawab, mungkin kau kurang membaca sholawat. Maka pada saat itu sahabat itu bertekad ingin membaca sholawat sebanyak mungkin. Dan setelah membaca sholawat, ternyata 3 hari kemudian bermimpi dengan Rasulullah, bertemu dan Rasulullah mengenalinya. Bahkan Rasulullah tersenyum pada sahabat tadi. Ini adalah gambaran bahwa kalau kita mengenal Rasulullah, kita hendaknya memperbanyak membaca sholawat. Dalam dakwah ada sebuah peristiwa yang namanya hijrah. Hijrah ini adalah salah satu strategi dakwah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Peristiwa hijrah ini diabadikan dengan adanya namanya tahun hijrah. Nah, ini. Ada beberapa hal yang sangat penting bagi kita agar kita bisa mengambil hikmah daripada hijrah perjalanan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ketabahan Rasulullah di dalam berdakwah. Rasulullah memiliki imunitas yang cukup tinggi di dalam berdakwah. Tidak mudah goyah dan tidak mudah resah dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Ini. Walaupun kehidupan di Mekah di sana diceritakan bahwa banyak teror. Namun hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah bukan untuk menghindari teror. Tetapi memang itu adalah salah satu strategi yang Allah berikan untuk meraih sebuah kemenangan dakwah. Ini. Namun dalam hal lain memang kita hendaknya mencari ladang dakwah yang subur, yang bisa menerima dakwah itu sendiri. Ketika kita berada di sebuah tempat di mana dakwah kita tidak diterima, ya kita tidak boleh memaksakan, kita cari tempat yang kira-kira bisa menerima dakwah itu. Maka Rasulullah memberikan atau Allah memberikan sebuah pelajaran tentang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini. Namun di zaman sekarang ini tidak ada lagi hijrah kecuali niat kita. La hijrata ba'dal futuh, atau gitu ya, dikatakan bahwa tidak ada hijrah lagi setelah futuhnya Mekah kecuali niat kita kepada kebaikan. Nah, ini. Yang kedua adalah pengorbanan. Pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membela dakwah, mempertahankan dakwah tidaklah sedikit. Sehingga kita sebagai umatnya bisa menikmati sampai sekarang adalah karena perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
baik tantangan dari rumah atau dari keluarga Rasulullah yang begitu besar di awal-awal dakwah, kemudian tantangan dari masyarakat, sehingga Rasulullah SAW digelar dengan ulul ajmi, orang yang memiliki ketabahan di dalam berdakwah, orang yang memiliki keutamaan ini karena pengorbanannya. Dakwah tanpa pengorbanan sesungguhnya hal yang mustahil. Alhamdulillah, kalau kita lihat kemarin ke Monas, betapa banyak orang-orang yang memang berhadapan dengan tantangan, ya, pengorbanan. Ada yang meninggalkan istri yang baru melahirkan, dia berjuang ke Monas, Masya Allah, luar biasa. Ada yang banyak kisah yang betul-betul berhadapan dengan diri kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menantang atau memberikan informasi. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ajwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawnaha kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Begitu ya Pak Ustadz Anhar ya. Betapa tantangan dakwah itu dari berbagai arah, dari sekeliling kita. Mulai dari kul in kana aba'ukum. Aba'ukum ini bisa berarti bos kita loh, atasan kita, ayah kita gitu. Kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan atasan agar kita bisa diizinkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas dakwah. Gitu. Wa abnaukum, ini anak-anak kita, juga termasuk istri ya. Wa ajwajukum disebutkan tersendiri. Wa ikhwanukum, dan teman-teman kita juga seperti itu. Hendaknya kita mampu menghadapi tantangan dakwah yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, tanpa berpanjang kalam, ternyata hijrah adalah sebuah strategi dakwah, di mana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita agar bisa melakukan hijrah, baik secara ruhiyah maupun hijrah jasadiyah. Walaupun dikatakan tadi tidak ada hijrah lagi, tapi tetap kita secara maknawi hijrah itu masih ada. Kita harus hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Bahkan hijrah dari rumah menuju pekerjaan. Bahasanya ya. Jadi luar biasa. Maka disebut sekarang banyak orang-orang yang istilahnya hijrah katanya. Yang sangat penting adalah bagaimana kita mampu menghijrahkan kolbu kita ini dari memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak mengingat akhirat, dibanding memperbanyak mengingat kehidupan dunia yang penuh hiruk pikuk ini. Wabil khusus kalau bisa diseimbangkan. Karena tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah kamu kehidupan apa-apa yang Allah berikan, darul akhirah, negeri akhirat dulu yang kita utamakan. Baru wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan bagianmu dari kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam menjalankan hari-hari di lingkungan dakwah ini. Amin amin ya robbal alamin. Apa yang benar
datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang salah? Tentunya dari saya sendiri, mohon maaf. Sebagai penutup, bahwa Al-Qurtubi meriwayatkan pendapat Ibnu Arab bahwa sungguhnya hijrah itu wajib pada masa Rasulullah dan tetap wajib sampai hari kiamat. Hijrah yang terputus dengan Fathul Makkah itu hanya di masa Nabi saja. Karena itu jika ada orang yang tetap tinggal pada Darul Harbi berarti dia melakukan maksiat. Jadi kita hendaknya hijrah kepada lingkungan yang baik. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, utlubul jar qabla dar. Carilah tetanggamu sebelum kamu mendirikan rumah, katanya. Jadi sebelum bikin rumah, cari lingkungan dulu yang bagus gitu. Jangan langsung bikin rumah di situ. Tahu-tahu lingkungan tidak bagus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita bukan utama